Nah, bisa dilihat tingginya memori yang terdapat di PC saya ini mencapai 90% lebih, yang dimana padahal saya tidak membuka aplikasi yang berat-berat. Dan bisa kita lihat sama-sama setelah saya lakukan penyetingan ulang di PC saya, memori turun mencapai 40%, yang semula 90% lebih, sekarang terdapat 36% saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia, mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Apa kabar sobat kreatif? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih sudah kembali hadir untuk menyimak video tutorial yang terdapat di Ruang Kreatif Official. Kebetulan ada banyak pertanyaan yang menyangkut tentang live streaming, khususnya di aplikasi vMix ya. Mohon maaf apabila tidak semua dapat saya jawab di kolom komentar, karena beragam permasalahan yang sobat kreatif alami, banyak sekali juga yang kebetulan saya belum mengalaminya. Jadi hari ini saya coba akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan yang pernah saya alami, terutama di masalah RAM ya, atau di high memory usage yang tiba-tiba RAM-nya tinggi ya, sehingga mengakibatkan komputer terasa berat, bahkan ketika melakukan live streaming ya terjadi lag atau patah-patah. Padahal kita tidak membuka aplikasi yang banyak. Nah, ada beberapa permasalahan sebetulnya. Saya pernah mengalami satu permasalahan yang sama, yang ketika itu saya pikir permasalahannya ada di masalah virus ya, karena bisa jadi karena virus ya, atau banyak aplikasi yang terbuka yang belum kita close ya, atau belum kita restart kembali, kita segarkan kembali PC kita. Ternyata bukan itu masalahnya, ada di harddisknya. Kebetulan saya memiliki laptop sejuta umat ini, saya beli sudah lebih dari 12 tahun, yang walaupun Core i5, namun masih memiliki RAM hanya 8 GB. Jadi banyak sekali keterbatasannya ya. Yang awalnya saya melakukan live streaming yang lancar-lancar saja ya, tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba terjadi hal seperti itu, sehingga ketika saya coba cek harddisknya ternyata sudah mengalami bad sector. Jadi sudah banyak sekali kerusakan sistemnya ya. Jadi mengakibatkan Windows-nya tidak stabil. Ketika saya coba ganti dengan harddisk yang baru, alhamdulillah selama ini ya lancar-lancar saja ya. Nah, kalau seandainya mengalami seperti pertanyaan berikut ya, yang dimana tiba-tiba RAM-nya tinggi padahal tidak membuka aplikasi ya ketika melakukan live streaming di vMix, sampai mencapai 90%, bahkan ketika mau ke 100 langsung hang gitu ya. Ada beberapa permasalahan ya, bisa tadi yang pertama ya tentang virus yang ada di PC atau laptop kita, bisa juga karena aplikasi yang terbuka di PC atau laptop kita belum kita close ya, jadi belum kita segarkan kembali PC-nya. Nah, kalau seandainya tidak ada virus, dipastikan ya PC-nya ini aman dan tidak ada aplikasi yang berlebihan yang terbuka bersamaan, tapi masih juga lemot ya atau nge-lag. Bisa jadi ada permasalahan lain yang nantinya akan kita bahas setelah intro berikut ini. Baik, sekarang coba kita masuk ke Task Manager. Kebetulan di sini memori yang saya dapatkan di laptop saya ini mencapai 89%, 90% terus naik ya, 91. Padahal saya tidak banyak membuka aplikasi selain Firefox ya tadi ya. Juga untuk screen recording dan task manager ini. Tapi terlihat sampai 90%-an ya. Sekarang kita coba masuk ke Devrak dulu. Kita ketik saja di bagian searching ya. Devrak and Optimist Drives. Ya. Ini bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali ya. Tujuannya untuk merapikan data sebetulnya ya. Jadi banyak sistem-sistem file yang berantakan yang bisa kita rapikan melalui Devrak seperti ini.
Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, coba kita siasati dengan masuk ke dalam sistem, lalu pilih notification, kemudian scroll ke bawah, kemudian ada fitur additional setting, klik saja di situ. Nah, di bagian ini terlihat aktif ya. Semuanya terchecklist, karena itu coba untuk tidak di-checklist seluruhnya. Jadi kita kosongkan, karena ini dapat mempengaruhi sistem juga ya. Jadi terasa berat. Oke, kita kosongkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke services ya. Ketik saja services, service. Kemudian scroll ke bagian bawah sambil kita cari yang namanya Sysman ya. Nah, yang ini. Kemudian kita double klik. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini Sysman, kemudian kita double klik. Lalu di bagian startup tipenya di sini kan automatic ya. Coba kita ubah menjadi disable. Ya, jadi secara otomatis ini juga akan membantu meringankan sistem kerja PC kita atau menurunkan high memorinya. Bisa juga sebetulnya dipilih manual, tapi di sini karena kinerja memorinya tidak baik, maka dipilih disable. Oke, lanjut kita masuk ke sistem configuration. Nah, di sini di bagian ini, lalu pilih services di bagian tengah. Nah, di sini kan seluruhnya terchecklist ya. Ini juga mempengaruhi tingginya memori. Karena itu cukup nanti kita hide ya, di hidden ini ya. Checklist di bagian bawah ini. Hide all Microsoft Service-nya. Kemudian kita akan pilih bagian-bagian mana saja yang kita akan checklist. Jadi yang penting-penting aja yang kita checklist. Nggak seluruhnya harus kita checklist ya. Nah, seperti ini, hanya bagian-bagian tertentu saja. Kemudian setelah itu kita klik apply ya. Kemudian oke. Nah, langsung kita restart saja. Setelah selesai di restart, kemudian kita coba masuk kembali ke dalam sistem apps ya, app. Kemudian setelah itu kita pilih startup. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ketika kita mulai menghidupkan PC kita, maka banyak aplikasi yang otomatis terbuka. Karena di startupnya ini aplikasinya di checklist semua ya. Jadi kalau bisa yang tidak terlalu penting sebaiknya jangan di-on-kan. Jadi kita bisa off-kan. Kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Agar meringankan kinerja PC ketika baru diaktifkan atau baru dinyalakan. Oke, jika sudah kita on-kan yang penting-penting saja, sementara yang tidak terlalu penting kita off-kan. Kemudian kita akan memasuki cara yang kelima, yaitu View Advance. Ya, setelah kita ketik di search View Advance System Setting di sini, kita klik, lalu kita masuk ke bagian setting di performance ini ya, kita setting dan bisa kita pilih di bagian custom. Nah, di bagian sini kita klik nantinya ya. Nah, ini kan terchecklist semua. Itu juga sama, kita hanya pilih 4 saja ya untuk yang kita checklist seperti yang saya contohkan di sini. Jadi tidak semua di checklist.
Nanti sobat kreatif silakan pilih saja sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya memilihnya di 4 item yang hanya saya checklist seperti ini. Kemudian jika sudah, kita apply, kemudian oke. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya sudah membuka aplikasi broadcast vMix yang sudah saya inputkan juga videonya. Kita lihat di sini memorinya sudah turun ya. Yang semula tadi 90% turun drastis 40% menjadi 51%. Padahal di sini saya membuka aplikasi vMix. Sedangkan tadi saya tidak membuka aplikasi yang berat-berat, tapi memori mencapai 90%-an ya. Artinya ini sangat signifikan sekali perubahannya. Oke, kita cek. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak mengaktifkan apapun ya, aplikasinya benar-benar kita close semua, lalu kita cek kembali task manajernya, kita lihat di sini 36%. Jadi sebetulnya idealnya memang untuk batas maksimal itu 70%-an ya. Jadi kalau di bawah 70% sebetulnya masih normal. Seperti tadi ketika saya membuka vMix itu mencapai kisaran 50%-an, itu masih wajar. Jangan sampai melebihi 70% sebetulnya. Demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengatasi high memory usage atau RAM yang tiba-tiba tinggi ya, yang akhirnya menjadikan live streaming kita menjadi nge-lag atau komputer kita terasa lambat sekali. Semoga apa yang sudah saya berikan informasinya dapat menjadi solusi dan segera dipraktekkan ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat dalam menebar manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.